Ya. Ya. Nah, setelah itu baru mengikuti hasibuan, kemudian koma, ya A titik, kemudian W titik, kemudian Sregar misalnya ya. Tahunnya disebutkan, ini ya. Kemudian judul papernya disebutkan. Nah, judul papernya disebutkan. Nah, jadi nanti kita Bapak Ibu ini langsung ya. Nanti saya minta apa ya? Satu paper 2 orang ya. Dari tugas kita ini satu paper 2 orang untuk menulis paper ya yang berkaitan dengan appraisal ya, yang berkaitan dengan penilaian ya Bapak Ibu. Kemudian nama jurnalnya ya. Nah, jadi yang dicetak miring nama jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Menurut EPI yang saya berikan bahannya kemarin. Kemudian volumenya. Nah, ini ya. Volumenya cetak miring ya. Kemudian edisinya. Edisi 4 tidak cetak miring. Nah, itu ya. Kemudian wajib disebutkan halaman awal ya sampai dengan halaman akhir. Oke. Ya, kemudian juga kalau kan di saat ini sekarang sudah eranya era digital gitu kan. Kita nggak ada lagi ke perpustakaan minta cari buku gitu kan. Semuanya udah terbuka ya, sudah open access gitu ya. Nah, linknya kita buat ya. Linknya kita buat. Nah, kalau nggak ada link, maka DOI ya. Digital Object Identifier isikan ya. Jadi boleh link, boleh DOI gitu ya. Nah, inilah cara menulis daftar pustaka yang nantinya Bapak Ibu praktikan ya. Kemudian juga yang lainnya begitu ya, konsisten gitu ya. Jadi di sini sebutkan nama akhir ya, kemudian nama awalnya disingkat, nama tengahnya disingkat, nama akhirnya dipanjangkan, nama pertamanya disingkat, nama tengahnya disingkat, judulnya ya tidak cetak miring, judul artikelnya tidak cetak miring, ya kemudian nama jurnalnya cetak miring ya, Bapak Ibu ya, kemudian volumenya, kemudian edisinya, kemudian halamannya ya. Langsung nanti kalau mau ada linknya, pastekan linknya ya. Nah, linknya dari sini. Nah, dipaste linknya kalau ada gitu ya. Nah, kemudian juga kita nggak lama-lama di sini ya. Jadi ini kita perhatikan ya Bapak Ibu, formatnya layout ya. Jadi format layoutnya itu harus dua-dua ya. Jadi ini topnya 2, kemudian leftnya 2, bottomnya 2, right-nya 2. Nah itu ya. Kemudian juga ukuran papernya itu adalah A4 ya. Ukuran papernya adalah A4 ya, kertas A4 ya, pilih. Dah, oke gitu ya. Jadi dua atas, 2 bawah, 2 tengah, 2 kanan, 2 kiri gitu ya. Kemudian juga cetak miring. Nah, jadi untuk membuat judul kita boleh membuat tanda tanya gitu ya. Jadi mark question boleh, kemudian juga statement question boleh ya, kemudian juga positive question juga boleh. Nah, nggak ada masalah gitu ya. Dan kemudian ini kita sebutkan nama autor pertama ya. Nah, jadi misalnya Ibu Dewinta gitu kan, autor pertama. Nah, jadi Ibu Dewinta tulis namanya di sini. Kemudian Pak Raisi Payung misalnya nomor 2 gitu kan. Nah, ini nomor 2. Oke. Kemudian di tanda naik ke atas gitu ya. Kemudian mata kuliah metodologi ini diampu berapa dosen Bapak Ibu? Berapa orang dosennya? Kalau ada 3 misalnya ini ya, Ibu apa namanya? Misalnya Prof. Erban Munir ya. Nah, jadi masukkan nama dosen yang pertama, kedua, ketiga, dan saya sini ya. Ya, kemudian juga afiliasinya. Ya, afiliasinya cukup nggak usah disebutkan manajemen properti dan penilaian ya, cukup disebutkan Universitas Sumatera Utara ya. Oke, koma ya. Kemudian Medan, koma, kemudian Indonesia ya. Kemudian corresponding autornya. Nggak boleh corresponding autornya apakah Bu Dewinta atau juga Pak Raisi Payung. Nah, jadi kalau misalkan Pak Raisi Payung yang lebih berperan ya boleh dia corresponding autornya ya. Kemudian juga dalam penulisan abstrak ya, ini abstrak ini harus blok hitam, ini standar internasional ya Bapak Ibu. Kemudian juga di sini adalah paragraf tujuan. Nah, jadi ini adalah tujuan ya. Jadi tujuan itu adalah the paper aim to know atau juga the paper to provide. Nah, itu kan menunjukkan tujuan riset gitu ya. Yang kedua adalah metodologi. Nah, jadi subbab metodologi sebutkan jenis penelitian ini. Nah, jadi penelitian adalah library research.
ya di data collection-nya dengan menggunakan library research gitu ya. Dan juga sumbernya adalah sumber-sumber buku. Nah itu. Kemudian jenis datanya. Nah, jenis datanya adalah primary research gitu ya. Kemudian juga alat analisanya. Nah, ya. Kemudian paragraf kesimpulan ya. Nah, jadi dalam membuat abstrak ini nggak sembarangan ya, Bapak Ibu ya. Jadi the result ya, kemudian aims tujuan ya, kemudian juga metodologi. Nah, ya metodologi. Nah, 3 ini aja. Jadi sebutkan tujuannya, sebutkan metodenya, sebutkan hasilnya. Ya, jadi saya menganjurkan Bapak Ibu 2 minggu ya untuk menyiapkan tugas yang nantinya akan kita publikasikan sekaligus sebagai nilai akhir dari perkuliahan kita ini. Nah itu ya. Kemudian keywordnya, kata kuncinya harus minimal 4 ya. Jadi ini 1, ya, kemudian 2 atau 3 ya minimal ya. Nah ini Bapak Ibu, huruf besar semua. Ya kemudian juga yang paragraf yang pertama adalah introduction. Nah ini ya introduction. Ya introduction. Kemudian setiap kutipan gini ya, tidak ada lagi sebutkan nomor halaman, nggak ada. Jadi nama orang, tahunnya, nama orang, tahunnya ya, nama orang, tahunnya, nama orang, tahunnya, ya nama orang, tahunnya, ini ya. Oke, ya jadi setelah introduction maka kita masuk pada literatur review ya. Saya kira Bapak Ibu semuanya udah mahir ya, karena pada S1-nya semua udah pernah buat gitu ya. Ya, kemudian juga jadi literatur review, teori-teori apa yang dikaitkan dengan tujuan judul Bapak Ibu. Misalnya variabelnya boleh kita masukkan literatur review. Jadi 21 di sini adalah variabelnya atau juga teorinya ya. Nah, kemudian kalau ada tabel, ya tabel itu harus bisa diedit ya, editable. Jadi jangan tabelnya yang copy paste ya. Copy paste dalam bentuk JPG, jangan ya. Jadi yang harus yang editable. Ini kan bisa diedit ya. Nah, itu. Kemudian jangan lupa, setiap tabel itu sumbernya dapatnya dari mana? Ya, kita sebutkan source gitu ya. Source-nya adalah Coulson, tahunnya ini, judul bukunya ini. Nah, itu cara kita mengutip yang baik gitu ya. Kemudian juga paragraf. Nah, paragrafnya di sini kita Bapak Ibu 1 ya. Nah, ini. 1. Nah, 1 ya. Ya, kemudian 22. Ini masih literatur review ya. Literatur review 22. Ya kan? Kemudian metodologi. Nah, method study ya, sebutkan nama metodologinya. Metodologinya apa tadi ya? Boleh dari abstrak tadi gitu ya. Kemudian result in discussion, hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan harus dipisah. Ya, nggak boleh digabung Bapak Ibu. Jadi di sini result, hasil. Ya, sebutkan hasilnya. Hasil. Jadi hasilnya adalah hasil analisa kita, gitu kan? Atas misalkan Bapak Ibu ada melakukan appraisal ya, appraisal kebun kelapa sawit, appraisal tanah, appraisal misalnya appraisal ruko gitu kan, pinjaman kredit ya. Jadi analisanya gimana? Nah, disebutkan analisanya ini. Jadi nama perusahaannya boleh kita X-kan ya, atau kita samarkan Bapak Ibu ya. Jangan lupa setiap tabel itu harus ada judul, harus ada sumbernya ya. Nah, ini analisa semuanya, analisa. Jadi ada tabel juga ini yang sifatnya editable ya, harus bisa diedit. Kemudian kalau ada rupiah, Bapak Ibu, jadi jangan RP ya, tetapi IDR. Nah, itu ya. Haruslah namanya IDR ya, Indonesian rupiah. Nah, karena kan standar bahasa Inggris Indonesian rupiah gitu ya. Jadi bukan RP. Nah, itu ya, IDR. Nah, itu. Kemudian di section 42, tadi kan section 41-nya itu adalah result ya. 42-nya adalah discussion. Nah ini. Discussion 42. Oke. Kemudian apa didiskusikan? Didiskusikan atas yang hasil yang didapatkan gitu ya. Jadi ini hasilnya. Ya, lalu conclusion, kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari hasil dan pembahasan apa? Nah, ini Bapak Ibu harus buat kesimpulannya. Kesimpulannya 1, 2, 3, gitu kan? Nah itu. Kemudian referen. Nah, jadi itu cukup singkat ya, Bapak Ibu ya. Nah, cukup singkat yang namanya apa ini ya? Menulis artikel. Nah, menulis artikel sangat singkat sekali. Nah, inilah materi kita, Bapak Ibu sekalian.
dalam menulis paper ya. Silakan, mau ada yang bertanya, boleh silakan, Bapak Ibu. Silakan. Ada? Ya, saya kira udah letih ya, Bapak Ibu sekalian. Ada 9, Pak. Oh, ada 9 ya? Nanya, Pak. Ya. Iya. Ya, jadi nanti kalau dia 9, maka bagi 2. Ya, 9 bagi 2 berapa? 4,5 ya. Nah, berarti apa gitu ya? Ada yang 4 paper ya.